Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Anggaran murni di 2001, ternyata di 2021 angka 88 miliar ini bisa meningkat paling tidak mendekati angka di tahun 2020 atau 2019 sebesar 160 miliar. Ya, kita berdoa saja memang dengan posisi pandemi COVID-19 terjadi di sana sini refocusing anggaran atau rasionalisasi anggaran sehingga banyak anggaran di pemerintah daerah melalui perangkat daerah itu melakukan rasionalisasi. Nah, syukur-syukur untuk beasiswa Kaltim tuntas bisa diperoleh tambahan anggaran pada APBD perubahan, setidaknya totalnya adalah sekitar 160 miliar. Dengan demikian sekitar 80 miliar untuk tambahan atau APBD perubahan bisa diperoleh. Mungkin itu yang paling penting. Sebenarnya saya coba share screen yang lain, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan beasiswa Kaltim. Di sana terlihat di sisi kanan atas itu ada beranda, kemudian yang kita lihat ini, kemudian ada syarat dan ketentuan. Ini ada 3. Ketika kita klik masing-masing nanti akan muncul apa sih sebenarnya syarat daripada untuk memperoleh beasiswa Kaltim tuntas untuk mahasiswa, kemudian stimulan untuk mahasiswa dan stimulan untuk siswa-siswa SMA sederajat. Nah, ini adik-adik SMA ini perlu membuka website ini untuk di sini. Kemudian di sini juga ada informasi. Di sini ada pengaduan data akreditasi, berita, pengumuman, IAI Taskia, kemudian permintaan informasi dan pengaduan, kemudian ini tentang beasiswa itu sendiri. Nah, yang paling penting itu tadi disampaikan di bagian depan itu di 2021 itu sudah pendaftaran dibuka di bulan Mei. Nah, jadi bagaimana cara mendaftarnya semua ada di sini. Mungkin saya kasih contoh, kliknya misalkan seperti gini. Tata cara pendaftaran mahasiswa baru kerjasama Kalimantan Timur, Kaltim. Seperti apa dia? Nah, ini di sini adalah tata cara pendaftaran. Jadi sebenarnya sudah sangat membantu di era pandemi COVID-19, jadi kita tidak perlu adanya tatap muka, kita cukup dengan daring. Kita membrowsing laman daripada beasiswa Kaltim provinsi. Di sini kelihatan ada tata cara bagaimana cara kita mendaftar untuk
masing-masing kategori tadi. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan juga ada pengumuman terbaru. Nah, saran kami teman-teman atau adik-adik itu adalah selalu melakukan kunjungan ke website ini gitu terus secara periodik. Nah, karena ini menjadi penting, siapa tahu nanti ada pengumuman sifatnya insidensial yang kita tidak sebelumnya belum ada menjadi ada, dan ini bisa menjadi katakanlah tambahan informasi yang sangat berguna kelak di kemudian hari. Nah, kemudian ini adalah bagian bawah ini ada khusus untuk secara umum ya, deskripsi tentang beasiswa, kemudian ada pengumuman, ada berita, ada link. Nah, ini bisa kita lihat link daripada laman ini untuk melihat misalkan ke websitenya Pemprov Kaltim, kemudian Disdikbud Kaltim, dan seterusnya. Nah, ini adalah tata cara tadi sudah sampaikan. Nah, ini biasanya kalau yang bagian bawah ini kalau untuk katakanlah stimulan siswa ini biasanya untuk checking. Ketika kita sudah daftar, biasanya untuk ngeceknya itu di sini. Nanti ada login, masukin nama, kombinasi NISN-nya, kemudian nanti passwordnya tentunya sudah diberikan. Nah, kemudian nanti captcha ini diberikan untuk men-screening apakah yang masuk adalah manusia atau robot. Saya kira ini standar biasa. Nah, jadi inilah yang bagian penting daripada teman-teman untuk bisa dipahamin. Nah, jadi saya kira dari saya rasa cukup ini, Bu moderator. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat chat ya yang ada di sini. Kemudian bahan mungkin nanti setelah ini saya kirim melalui Mbak moderator saja ya. Saya kira ini yang paling penting tadi itu ada beberapa saya catat kiat-kiatnya ya untuk adik-adik ini. Yang pertama adalah membuka website yang saya sampaikan tadi. Websitenya adalah beasiswa.kaltimprof.go.id. Ini paling penting dibuka. Yang kedua, pelajari laman dengan seksama tadi. Sebut saja kalau kita mau ambil yang adik-adik siswa yang mau ambil stimulan siswa, bukan. Kemudian yang mahasiswa silahkan kalau mau yang stimulan atau memenuhi syarat untuk beasiswa Kaltim tuntas, itu lumayan pembiayaannya sampai dengan akhir masa kuliah, tentunya dengan penapisan atau screening berupa formulasi yang saya sampaikan tadi untuk 2021, dan itu berkompetisi dengan proporsi pembagian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di anggaran di Dinas Pendidikan. Jadi badan pengelola tetap hanya melaksanakan, memberikan mengelola itu, kemudian tetap alokasi anggaran itu tidak bisa melebihi pada pagu yang telah ditetapkan. Jadi kita berharap saja 2021 ini ada peningkatan sekitar 100% dari murni. Jadi kalau tadi 88 miliar, berharap kalau ditambah 88 lagi sekitar 170-an. Mudah-mudahan. Nah, yang ketiga, siapkan berkas dengan baik dan benar. Menjadi penting. Kenapa baik, kenapa benar? Kalau salah nanti kasihan ketika diverifikasi dikembalikan. Apa kita buang waktu. Ini menjadi penting. Jadi jangan buru-buru, ya memang perlu adanya persiapan yang matang. Kalau batas waktu pendaftaran misalkan X hari, ya kita siapkan dulu, jangan buru-buru. Misalkan pendaftaran itu 1 bulan katakanlah. Udah secepat-cepatnya, jangan juga. Disiapkan dengan baik dulu, dengan benar, makanya dibaca lamannya satu-satu. Persyaratannya apa, nah selanjutnya baru mendaftar. Setelah mendaftar, itu nanti dipantau. Nah, yang paling penting lagi nanti kalau memang
memerlukan informasi ya mungkin seandainya punya, biasanya ini yang lulus-lulus atau yang sudah nerima nih harusnya berbagi dengan yang baru, kira-kira siapa yang bisa dihubungi kontak person di Dinas Pendidikan atau Badan Pengelola. Saya kira mereka orang yang sangat profesional dan siap membantu. Jadi jangan khawatir adik-adik dipersulit dan sebagainya, karena saya pernah memantau sendiri bagaimana di lapangan ternyata karena memang Badan Pengelola dibentuk untuk membantu mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran beasiswa Kaltim Tuntas. Jadi adik-adik itu tadi ada paling tidak ada 5 kiat yang harus disiapkan. Jadi khusus untuk data dan berkas itu harus disesuaikan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh pengelola. Jadi kalau yang diminta itu berkasnya adalah, misalkan berkasnya adalah asli, ya disiapkan saja yang asli. Mungkin kan kondisi pandemi ini kan kita bisa lihat yang asli itu melalui mungkin yang diminta filenya dalam bentuk PDF atau bentuk JPEG atau apapun, itu nanti disesuaikan aja di persyaratan. Jadi saya kira data-data itu penting. Jadi adik-adik harus menyiapkan ya setelah ya sebelum itu ya dimulai dengan niat dan bismillah, kemudian ya terakhir kita tinggal terus berusaha tadi memonitornya, memantaunya, sekaligus berdoa kepada Tuhan semoga tahun ini kita yang dapat gitu loh. Karena ini beasiswa Kaltim Tuntas juga ada mengukur prestasi akademik. Jadi tidak serta-merta, artinya semua dapat, kecuali yang kategori tadi ada yang miskin, disabilitas, kemudian daerah tertinggal, terpencil. Nah itu memang sudah ada alokasi yang untuk itu. Nah, saya kira itu moderator Mbak Esa, waktu dan tempat saya kembalikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi pada hadirin semua, terutama adik-adik ini yang SMA yang mau ke perguruan tinggi, tetap jaga prokes dan semangat belajar. Jangan khawatir bahwa masa depan Indonesia itu salah satunya adalah di pundak kalian. Jadi berharap mengambil hikmah dari situasi pandemi COVID-19 ini dengan melakukan sebuah new normal life. Artinya kita sudah terbiasa dengan dunia digitalisasi, dunia maya yang tidak harus tatap muka. Ini adalah fakta dan realita di lapangan yang suka tidak suka kita hadapi. Yang harus kita lakukan adalah melakukan terobosan-terobosan atau pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas materi.